Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Materi yang kedua nanti kita pertajam saja, kalau ada tanya jawab ya. Kita anggap saja dulu cukup. Untuk selanjutnya kita ke materi yang ketiga. Mungkin ada ikhwan yang sudah menyaksikan atau melakukannya. Ya. Kita saksikan. Nah, Cesar. Itu baru buka lapis pertama ya. Kalau Al-Quran membunyikan zulumatin salas ya. Bayi itu dalam 3 kegelapan. Kedokteran menemukan 3 lapis tempat mengamankan bayi. Habis itu lapis kedua dirobek ya. Biasanya sini ke bawah aja kan. Yang sini sadar. Sini. Baru lapis ketiga ketubannya. Ada yang berminat jadi istri? Habis lapis ketiga lagi, pecah ketubannya. Muncrat airnya. Keluar air ketubannya. Tarik kaki bayinya. Keluar deh. Baik. Ya. Kalau kita sering lihat ini, kita tidak akan berani durhaka sama ibu, tidak berani kurang ajar sama istri. Anak istri melahirkan yang ke-6, ke-7 dan ke-8 cesar. Karena 6, 7 kembar, yang ke-8 rahim sudah tipis, berisiko tinggi kalau dilahirkan. Akhirnya cesar. Baik ikhwan rahimakumullah, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl mengabarkan itu kepada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Semua kita telah melewati proses itu tadi. Itu yang operasi mungkin enak. Kalau yang lahir normal lebih, ya. Cuma ini sakitnya setelah biusnya hilang baru merananya.
Allah mengabarkan juga bahwa Dia yang telah menciptakan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi Allah menciptakan kematian, sehingga kematian itu juga makhluk, karena Dia diciptakan. Nanti di akhirat kematian itu akan dibunuh, sehingga tidak ada lagi kematian setelah itu. Dia dijadikan oleh Allah nanti seperti seekor kambing, kematian itu, lalu disembelih oleh Allah, maka berakhirlah segala kematian. Yang ada hanyalah kehidupan abadi. Kalau dia di surga, berbahagialah. Kalau di neraka, maka itulah kehancuran, kesengsaraan yang sebenarnya. Karena mati nggak ada lagi, sudah disembelih. Matinya itu sudah mati. Ketika mati telah mati, maka yang ada hanyalah kehidupan. Dan Allah ciptakan kehidupan bagi kita untuk menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Bukan siapa yang paling banyak juga tidak. Tidak siapa yang paling hebat juga tidak. Tapi siapa yang paling baik. Ahsanukum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik di antara kalian amalannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabarkan juga bahwa aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan didatangi. Ya, ingat ya. Kita akan didatangi oleh kematian. Bukan kita yang mendatangi kematian. Ya, Dia yang datang. Semua ayat bunyinya begitu. Wa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka. Jadi ajal itu datang seolah-olah Dia mengejar kita. Itu sebabnya memang tidak layak kita di hari ulang tahun berpesta sebenarnya kan. Karena sebenarnya telah berkuranglah umur kita satu tahun. Kalau mau bernyanyi hari itu, maka nyanyi yang pas adalah Bila Israel. Mungkin tidak berani kalau itu yang dinyanyikan. Bakar lilin, potong kue, tidak berani. Nanti kita sudah tadi sama-sama mengetahui bahwa penciptaan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya beribadah kepadanya. Maka ketika berakhir kehidupan kita di dunia, itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan tadi. Ada sebuah ini sebuah hadis yang Rasulullah SAW membuat ilustrasi. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW membuat ilustrasi kehidupan kita itu berbentuk lukisan di atas tanah. Imam Nawawi berusaha mencoba membuat lukisan dari hadis ini, walaupun tidak satu bentuk ulama hadis menerangkan. Jadi Rasulullah menyebutkan begini. Ya, pertama Rasulullah membuat garis lurus yang hijau ini. Yang hijau ini. Lalu Rasulullah katakan, haza insan. Ini manusia. Lalu garis merah yang melingkar ini, wa hadza ajaluhu alladhi yuhitu bihi. Ya. Yang garis merah ini ajalnya yang melingkarinya, yang mengurungnya. Lalu yang tembus keluar ini amaluhu. Ini angan-angannya. Mungkin juga cita-citanya. Kalau angan-angan kan bermakna negatif. Cita-cita bermakna positif, walaupun belum tentu seseorang sampai kepada cita-citanya. Kematian lebih dulu nyampainya.
Lalu garis-garis kecil ini, kata Rasulullah, hadhi a'rad. Ini perintang-perintang di tengah jalan. Kalau lolos di sini, ada perintang berikutnya. Lolos di sini ada perintang berikutnya. Bisa jadi nggak lolos ya, berarti di sini dia meninggalnya. Ada orang kecelakaan berat, rupanya selamat, dia masih hidup. Ada lagi nanti berikutnya. Tapi yang jelas dia dilingkupi oleh ajalnya. Ya, dia dilingkupi oleh ajalnya. Dan selalu saja manusia itu angan-angan atau obsesinya melampaui ajalnya. Melampaui ajalnya. Kalau dia positif masih terpuji di sisi Allah. Berarti dia punya niat, punya tekad, punya semangat kebaikan yang begitu besar. Seperti Rasulullah SAW, dia nggak sampai, tapi dia menyampaikan, kalian akan merebut Romawi, kalian akan merebut Konstantinopel, gitu kan. Ketika Rasulullah menggali khandak dengan para sahabat, bertemu dengan batu besar, para sahabat tidak bisa menyingkirkannya, Rasulullah memukul 3 kali. Allah bukakan istana Yaman, istana Kaisar, istana Bahrain. Padahal waktu itu para sahabat pun untuk sekedar buang air kecil pun tidak bisa. Takut. Tapi Rasulullah kabarkan itu. Ini tidak angan-angan. Ini cita-cita terpuji. Masih boleh. Tapi teramat banyak manusia yang angan-angannya memang melampaui ajalnya. Karena tidak obsesi kebaikan. Karena tidak terbungkus oleh akhirat. Terbungkus semuanya oleh duniawi saja. Maka dia menjadi amal, angan-angan. Bila tidak berbungkus obsesi akhirat. Dia tidak bernilai amal soleh, tidak bernilai niat solehah gitu. Dia hanya bernilai angan-angan, dan tentunya nilainya tidak positif di sisi Allah SWT. Nah, hakikat ini ikhwah dan akhwat rahimakumullah mengantarkan kepada kita untuk selalu hadir dalam diri kita tentang mengingat kita mau kemana. Kita saksikan cuplikan berikut ini.
Ya, itu fase-fase yang dipercepat kita saksikan ya. Di mana manusia lebih sering atau lebih banyak yang terlena, tertipu, mengira kehidupan ini tidak akan berakhir. Dan sedikit sekali hamba-hamba Allah SWT yang teringat itu. Itu sebabnya Rasulullah SAW, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, menyebutkan tentang memperbanyak mengingat penghancur kelezatan. Karena itu yang membuat seseorang kembali kepada jalan yang benar. Para ulama menyebutkan tidak ada sesuatu yang maksimal mendorong seseorang kepada kebaikan melebihi dari mengingat kematian. Seseorang begitu ingat kematian, cepatnya kepada kebenaran, kembali kepada kebenaran itu lebih dibandingkan dengan yang lain-lain. Ya, tidak ada yang maksimal membuat kita tertarik kepada kebaikan melebihi dari maksimalnya kematian membawa kita ke sana. Ikhwah dan akhwat rahimakumullah. Ya, kematian adalah sesuatu yang pasti dan dia datang mendadak. Allah menggunakan kalimat baghtah, ya, baghtah, tiba-tiba. Dan kita menyaksikan di sekitar kita orang yang sehat tiba-tiba saja meninggal dunia. Orang yang sakit malah berumur panjang. Tidak bisa dirasionalkan. Dan dia datang tidak pernah memberitahu, dan dia datang sendiri. Sementara standar hidup kita itu adalah ujungnya. Kalau kita hafal hadis innamal a'malu binniyat, ya. Amal itu tergantung niat, awal amal. Tetapi juga ada hadis satu lagi sahih dalam Sahih Bukhari juga, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu tergantung endingnya. Amalan itu tergantung endingnya. Ikhwan masih ingat kisah yang ada dalam hadis sahih juga? Hadis dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari memberi judul hadis ini dengan judul Hadisu qatilu mi'ah. Hadis pembunuh 100 orang. Udah pernah dengar kisahnya kan? Lelaki dari Bani Israel yang membunuh 99 orang, hatinya tidak tenang, selalu gelisah dan ingin bertobat. Datang dia kepada seorang abid, seorang ahli ibadah, bertanya, adakah pintu tobat? Ahli ibadah tadi bertanya, apa dosamu ingin tobat? Saya sudah membunuh 99 orang. Mendengar dosa yang disebutkan itu, abid tadi langsung menjawab, tidak ada pintu tobat sebesar itu dosa. Langsung dibunuhnya abid. Genap 100. Tapi hatinya tidak tenang. Hatinya selalu dalam keadaan cemas, gelisah, ingin taubat. Baru bertemu dengan seorang alim dan mengajarkannya taubat. Dengan syarat pindah ke kampung sana. Tinggalkan kampung maksiat. Lalu dia berjalan. Di tengah jalan meninggal dunia. Belum ada amalnya. Tapi dia sudah action, dia sudah melakukan tindakan nyata ke arah kebaikan. Dan dia masuk surga. Itu bukti bahwa al-a'malu bi khawatimiha. Amalan itu tergantung endingnya. Di hadis lain Rasulullah menggambarkan ada seseorang yang kehidupannya itu seperti kehidupan ahli neraka aja. Sehingga jarak antara dia dengan neraka itu sekitar sejengkal lagi. Di ujung hidupnya dia berbuat perbuatan ahli surga. Lalu meninggal dunia. Happy ending dia, husnul khatimah. Masuk surga. Atau sebaliknya, na'udzubillah. Orang yang amalannya seperti amalan ahlul jannah, kata Rasulullah. Sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal. Tapi lalu di ujungnya dia mengamalkan perbuatan ahlun nar. Maka dia su'ul khatimah. Ada sahabat Rasulullah belum pernah sholat, belum pernah rukuk, belum pernah sujud. Masuk surga.
Dia baru masuk Islam pagi tadi, siang langsung masuk medan jihad bersama Rasulullah, mati syahid. Al-Usairim namanya, dalam perang Uhud. Masuk Islam hari itu sebelum perang, mati syahid dalam perang. Husnul khatimah. Jadi yang dihitung dalam beramal itu ujungnya. Makanya Rasulullah sering berdoa, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Atau di antara doa Rasulullah yang lain adalah, Allahumma ja'al khaira a'mali khawatimaha wa khaira ayyami yawma alqaq. Ya Allah, jadikan umurku yang terbaik, amalanku yang terbaik di akhirnya. Dan jadikan hariku yang terbaik adalah hari saat aku bertemu denganmu. Rasulullah kalau jadi imam, ketika merapikan atau meluruskan shaf, di samping dia mengatakan istau, ya'tadilu, juga yang sering berulang, dan banyak ulama Timur Tengah kalau jadi imam sekarang mengatakan hal yang sama, sallu salata muwaddi', ya. Salatlah salat perpisahan. Apa maksudnya salat perpisahan? Salat sekira-kira setelah salat kita berangkat. Setelah salat kita berangkat. Dan perlu kita sadari juga bahwa kematian pintu satu-satunya menuju akhirat. Bahkan pintu satu-satunya menuju surga. Tidak ada jalan lain ke surga kecuali dengan mati. Itu sebabnya orang-orang beriman menghadapi kematian dengan bahagia. Karena dia sebentar lagi akan mendapatkan balasan amal solehnya. Karena dia sebentar lagi akan bertemu kekasihnya. Ketika Rasulullah akan meninggal dunia, akan datang malaikat Jibril ke rumah dalam bentuk seseorang. Rasulullah lagi duduk, anaknya Fatimah ada di dalam kamar. Datang seorang masuk, mengabarkan sesuatu kepada Rasulullah, lalu dia pergi. Yang dikabarkannya adalah kematian Rasulullah. Lalu Fatimah datang, menanyakan kepada ayahnya, wahai ayahanda, siapa tadi yang datang? Kata Rasulullah, adalah Jibril. Apa berita yang dikabarkannya? Ayahmu akan meninggal dunia. Walaupun tidak ditentukan kapan harinya, tapi sudah dekat. Waktu itu Fatimah langsung menangis. Menangis karena ayahnya akan meninggal. Tapi Rasulullah menarik anaknya, lalu membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Setelah dibisikkan, Fatimah langsung tersenyum. Wajahnya langsung ceria. Apa yang dibisikkan Rasulullah? Engkau yang paling pertama meninggal setelah aku meninggal. Langsung dia berubah jadi bahagia. Kenapa bahagia? Dia akan segera ketemu sama ayahnya. Dia akan segera ketemu dengan kekasihnya. Ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kematian memang satu-satunya jalan menuju surga. Siapa yang berminat surga memang itu pintunya. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain kita cari mungkin. Sebagaimana dia juga jalan satu-satunya ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka kematian adalah pintu menuju akhirat, menuju kampung yang abadi. Ada kalimat yang kurang tepat yang terlanjur membudaya di tengah masyarakat kita. Kalau mau melepas jenazah di rumah, berangkat ke masjid, atau dari masjid mau berangkat ke kubur, kalimat yang sering entah siapa yang memulai dahulu lalu sudah menjadi kalimat yang digunakan oleh setiap orang melepas jenazah. Kita akan mengantarkan jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir. Siapa yang bilang bahwa kuburan itu tempat peristirahatan terakhir? Kubur adalah langkah awal perjuangan yang begitu dahsyat. Dia bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, di antara doa Rasulullah. Dia bisa menjadi taman di antara taman-taman surga, atau na'udzubillah hufratun min hufarin niran, atau malah lubang di antara lubang-lubang neraka. Ketika jenazah begitu terletakkan, Rasulullah langsung mengatakan para sahabat, salullaha li akhikumus sabat fa innahu al-ana yus'al, atau kama qala Rasulullah SAW. Mohonkanlah kepada Allah untuk saudaramu agar kokoh menjawab. Sesungguhnya dia sekarang ditanya.
Dan itu alam gaib ya, alam kubur, nggak bisa. Dalam hadis yang sahih juga muttafaqun alaih, begitu jenazah diletakkan dan para pelayat mulai melangkah berangkat, langsung datang 2 malaikat dan dia mendudukkan si jenazah. Tapi cobalah gali kuburan, nggak bakal ketemu mayat duduk, nggak ada. Itu alam gaib. Cerita-cerita ada jenazah digali lagi kuburannya lalu berdarah-darah. Itu apakah orang sudah meninggal masih ada darah? Nggak ada lagi darah kan? Cerita-cerita dibuat di majalah-majalah itu wallahu alam. Alam kubur nggak sama dengan alam kubur, alam akhirat, alam barzakh. Awal alam akhirat itu ya alam barzakh, nggak bisa diukur dengan. Kalau gitu taruh aja CCTV dalam, kasih mikrofon juga ke dalam kan, kita langsung monitor di rumah orang tua kita, talkinkan la ilaha illallah kalau sudah datang dua malaikat bertanya. Itu alam gaib, nggak bisa. Itu langkah pertama. Nanti kalau pertanyaannya lancar, walaupun soalnya sudah bocor sampai dari hari ini sudah bocor soalnya, kalau jawabannya lancar ya maka akan jadi taman-taman surga kuburannya. Dan bahkan bisa merasa sangat singkat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengabarkan orang yang meninggal dalam keadaan berihram, dia dibangkit nanti bertalbiyah dia. Ya. Begitu dibangkit dia bertalbiyah, dikiranya dia masih di Arafah, saking singkatnya waktu yang dilewati. Tapi bagi para pendosa, nauzubillah min zalik, lama. Kuburan adalah siksa. Ya, Rasulullah kan pernah melewati sebuah kuburan, lalu dia katakan, ini 2 kuburan lagi disiksa ini. Dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar, tapi karena dosa kecil. Satu tidak beristinja. Jadi ada azab kubur, itu keimanan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu alam pertama, menunggu sampai nanti yaumul qiyamah, habis itu baru yaumul ba'tsi kan. Berbangkit, dibangkit semuanya. Rasulullah katakan dalam hadisnya, innakum tub'atsuna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Kalian nanti akan dibangkit pada hari kiamat telanjang bulat, ya, telanjang kaki, dan belum dikhitan, belum disunat. Lalu Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, awayanzuru ba'duna ba'dan ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, tidakkah nanti kita akan saling tengok? Kan dibangkit telanjang bulat. Rasulullah menjawab, al-amru yawma idzin azim. Urusan hari itu sangat mengerikan. Tidak bakal sempat orang tengok-tengok. Kita di Padang tahun 2009 gempa 7,3. Ada yang lari pakai handuk. Tidak ada orang nengok-nengok dia lari pakai handuk. Semua sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Ada yang lari sambil sabunan, karena waktu itu kita di pesantren ada sopir lagi mandi baru sampo dia kan jam 5:04. Lari kayak gitu karena dinding WC itu rebah. Orang ada kenapa itu lari? Nggak ada yang mikir itu, nggak ada sempat. Semua terbirit-birit. Sebagian siswi belum sempat berjilbab, berhamburan. Itu 7,3, kalau 9, tentu lain lagi situasinya. Sedangkan kiamat situasi sangat mengerikan, dibangkit. Lalu Rasulullah kan mengabarkan tentang kondisi padang mahsyar yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Semua orang akan didekatkan matahari ke kepalanya, 1 jengkal. Lalu ada yang berkeringat semata kaki, berkeringat selutut, berkeringat sepinggang, berkeringat sebahu. Ada yang tenggelam dengan keringat sendiri. Kecuali 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah dengan naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Lalu semua kondisi begitu. Sampai Rasulullah gambarkan, saking tersiksanya di mahsyar itu ada sekelompok orang yang minta kepada Allah, ya Allah, pindahkan kami dari tempat ini, walau ke neraka sekalipun. Saking tidak tahannya. Baru nanti berbondong-bondong minta syafaat ke Nabi ini, ke Nabi itu. Tidak ada yang bisa. Baru kemudian sampai kepada Rasulullah. Baru Rasulullah bersujud, tersungkur. Baru syafaat kubra dimulailah
hisab. Sebelum hisab dimulai, ada proses yang dinamakan dengan tatayyurul kutub. Berterbangannya buku amalan kita masing-masing. Lalu ada yang mendapatkannya dengan tangan kanan, ada yang tangan kiri, ada yang dari belakang. Yang di tangan kanan, maka berbahagialah. Yang di tangan kiri atau dari belakang, maka sengsaralah. Baru kemudian hisab. Satu-satu. Ngantri itu. Tidak ada yang berdua-berdua dihisab, nggak ada. Kalau dia banyak pertanggungjawabannya, panjanglah hisabnya. Yang lain menunggu. Setelah itu, baru mizan, ditimbang. Setelah dihisab, ditimbang. Nah, habis itu dah tahu. Rasulullah, Allah katakan surat Bani Israel, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Bacalah buku kamu sendiri. Kamu sendiri juga bisa menghitung kok. Dah tahu kemana. Lalu baru sirat, ya. Ma minkum illa wariduh, kata Rasulullah. Tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati jahanam. Termasuk Rasulullah. Karena surga itu di seberang jahanam. Itu semua runutannya itu. Nanti yang menyeberang itu ada yang secepat kilat, ada yang seperti terbang, ya. Ada yang melompat kencang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merayap, ada yang merangkak, ada yang nauzubillah jatuh ke bawah. Tergantung. Ada yang dilempar oleh malaikat ke dalam. Sampai berakhir. Sampai yang seperti dalam hadis Sahih Bukhari, hadis yang berjudul Akhiru man kharaja minan nar wa akhiru man dakhalal jannah. Hadis orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir juga masuk surga. Itu juga orangnya itu. Terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Habis itu selesai. Itu runutannya panjang sekali. Barulah kemudian peristirahatan terakhir. Tidak pas dengan melepas jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir. Nah, hakikat ini tidak ada yang membawa kita ingat kepada menarik kita kepada ketaatan Allah SWT melebihi kita ingat akhirat. Itu sebabnya awal-awal dakwah Rasulullah itu rukun iman cuma 3. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada akhirat. Ketika baru-baru dakwah terang-terangan, Rasulullah kumpulkan paman-pamannya termasuk anaknya Fatimah. Itu yang diajarkan pertama kali, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada akhirat. Baru kemudian lengkap beriman kepada Allah, malaikat, kitab suci. Itu sudah belakangan dilengkapi. Kenapa begitu? Karena akhiratlah yang membedakan antara kita dengan yang kafir. Mereka kan mengatakan wama hayatuna illa hayatud dunya. Kehidupan kita hanya kehidupan dunia saja. Orang-orang kafir kan begitu, ya. Mati ya selesai. Makanya banyak juga mereka berani mati. Karena menganggap sudah tutup, selesai, tutup buku. Tidak. Maka tidak ada yang menarik kita mentaati Allah melebihi dari ingat dengan akhirat. Maka para ulama menyarankan bila hati kita sedang lemah, mesti kita baca ayat-ayat, hadis-hadis bab akhirat. Hadis-hadis tentang surga dan neraka. Hadis-hadis tentang kenikmatan penduduk surga dan kesengsaraan penduduk neraka. Itu perlu dibaca. Kembali membuat iman bersemi kembali, lalu kuat beribadah. Nanti berputar lagi seperti itu. Ini ayat yang kita sampaikan tadi, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa akan merasakan kematian dan sesungguhnya disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka dialah yang menang, dialah yang beruntung, dialah yang berhasil, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ini hadis tadi, perbanyak mengingat
penghancur segala kelezatan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang jenius, orang yang cerdas adalah yang paling siap dengan kematian. Yang paling mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Dialah orang cerdas. Dialah orang yang jenius. Dialah orang yang sabar. Para ulama membuat ilustrasi. Karena pergi haji waktu masih kuliah dulu di Madinah. Dia membuat ilustrasi, ada sekelompok kaum yang tinggal di tepi pantai. Mereka mengangkat rajanya dengan syarat, siapa yang bersedia jadi raja, kami kasih masa waktu hanya sekali saja, misalnya 4 tahun atau 5 tahun, silakan ambil fasilitas jadi raja, tapi habis masanya kami buang ke pulau di sana di tengah laut, dimakan atau dihabisi oleh binatang buas di sana, atau mati kelaparan di sana. Ada orang yang bodoh lah, dalam bahasa yang sebenarnya bodoh, berminat jadi raja lah, dinikmatinya semua fasilitas. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tak lama berakhir masa jabatan, dibuang ke pulau, mati sana, sengsara. Ada seorang pemuda, dia cerdas, saya bersedia jadi raja. Kata rakyatnya, kamu tahu syaratnya kan? Orang-orang sebelum kamu sudah lihat? Ya, saya tahu syaratnya. Oke, didaulat jadi raja, mendapatkan fasilitas. Ketika dia jadi raja, dibangunnya pulau itu. Ya, dicicilnya, bikin rumah, ditanam di sana. Habis masa jabatannya, dibuang ke pulau itu, dia sudah punya villa, dia sudah punya kebun, dia sudah punya sawah di sana. Begitulah gambaran orang beriman, nabung untuk akhirat. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, innaman nasu niyam, manusia itu tertidur. Wa idza matu intabahu, dan kalau sudah mati baru tersadar. Kalau datang ajal, baru nak bersedekah, baru nak beramal, baru nak solat, baru nak zikir, baru nak beramal soleh dan sebagainya. Terlambat. Orang yang cerdas adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah dalam hadisnya. Orang yang jenius adalah yang menekan dirinya, yang merendahkan dirinya, lalu beramal untuk setelah kematian. Wal ajizu, orang yang lemah, orang yang bodoh, man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna minallahil amani, atau kama qala Rasulullah. Ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan dari Allah akan dapatkan kebaikan. Jadi orang yang paling cerdas di sisi Allah adalah yang paling banyak ingat kematian, dan yang paling siap untuk itu. Yang paling siap untuk itu. Ini kalimat ini ana terima dari seorang ulama di Sumatera, sekarang tinggal di Aceh, udah tua beliau. Beliau kirimkan kalimat ini ketika Ustaz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia. Malam waktu dia tabrakan, terus besok meninggalkan. Lalu kita panggil, kalau di Sumatera Barat kan panggilnya Buya ya. Buya itu kirim SMS. Ini bunyi SMS-nya. Kematian tidak perlu menunggu tua, maka jangan terlena dengan usia muda. Kematian tidak mengenal sakit, maka jangan tertipu dengan kesehatan. Kematian tidak mengenal miskin, maka jangan terbuai dengan kekayaan. Kita tidak memuji seorang di sisi Allah. Kita dalam mata terbatas kita lihat cukup beruntung Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Orang tahu masa lalunya, tapi akhir-akhir hidupnya adalah amal soleh kan, kebaikan. Semoga husnul khatimah. Ya. Cara mati itu urusan Allah, ya. Kematian tetap satu, walaupun berbagai-bagai caranya. Tapi beruntunglah orang-orang yang akhir hayatnya itu kebaikan.
Kan tersebut oleh kita yang hidup ini kan. Yang meninggal sudah berlalu dia. Yang membacanya sekarang kita yang masih menyaksikan dan hadir ya. Terbaca oleh kita. Oh ya syahadu. Beruntung dia ya. Entah kita bisa dapat keberuntungan seperti itu, entah tidak, Allah alam. Kita tentu berharap. Ini beberapa kiat tadi kita sudah sebutkan juga. Agar kita selalu hadir dalam diri kita tentang zikrul maut. Dengan cara menjenguk orang sakit. Itu untuk menghiburnya, mendoakannya. Dan kita mengambil hikmah. Kemudian orang meninggal kita datangi. Ya, takziah. Kita ikuti jenazahnya, kita sholatkan. Kalau bisa memandikan, bagus sekali. Ana pribadi mengimbau setiap lelaki muslim itu harus pandai menyelenggarakan jenazah. Ya. Jangan sampai nanti ayah kita, orang terkasih dan tercinta oleh kita, orang lain yang mengerjakan. Setiap muslim harus pandai, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan dengan baik. Tidak ada yang lebih ikhlas melakukannya kecuali kerabatnya, anaknya atau kakaknya atau abangnya. Seikhlas-ikhlasnya orang lain, tetap lebih ikhlas abangnya melakukan. Lebih ikhlas adiknya, lebih ikhlas anaknya. Maka standarnya setiap muslim harus pandai menyelenggarakan jenazah. Salah satu caranya diansur-ansur. Kalau ada kematian kita hadiri, ikut serta. Suatu hari ada kerabat kita bisa melakukannya. Dan bagi kita adalah kepentingannya untuk mengingat kematian itu sendiri. Kemudian ziarah kubur. Kita perlu sediakan waktu untuk menziarahi kuburan. Baik di saat mengantarkan jenazah ataupun hari-hari longgar. Rasulullah SAW awal-awal dahulu melarang para sahabat ziarah kubur. Setelah duduk akidah yang benar, konsep keimanan yang benar, Rasulullah suruh para sahabat, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha. Dulu saya larang kalian menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah. Datangi, ucapkan salam, bukan untuk berdoa. Ingat ya, kita ke kuburan itu bukan untuk berdoa. Mengucapkan salam, mengakui mereka telah dahulu dan kita akan segera mengikuti. Itu doa kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Selamat, salam sejahtera bagi kalian, wahai penduduk kampung negeri dari kalangan mukmin dan muslim. Antum bina sabiqun, kamu duluan dari kami. Wa nahnu bikum lahikun, dan kami akan ikut kamu. Dah, saya pergi. Dan yang disunnahkan ziarah kubur itu kubur siapa saja. Makanya kalau di Arab Saudi memang hampir rata ya, kuburan tidak bernama, kecuali bertanda itu yang milik sahabat Rasulullah. Sebab kenapa? Justru yang bernama itu yang membuat kesedihan hadir kembali. Pergi ke kubur bukan untuk mengingat kematian, tetapi bernostalgia masa lalu. Aduh, aku dengan ayah dulu begini. Terus habis itu menangis lagi di kuburan. Yang disunahkan untuk diziarah itu kubur siapa saja, bukan kuburan ayah kita saja, enggak. Karena ziarah kubur disunnahkan untuk mengingat kematian, bukan untuk mendoakan semayat. Doakan semayat di rumah, di kamar masing-masing, selesai. Tidak perlu hadir ke kuburan. Apalagi kalau sekarang dia datang ke kuburan untuk baca Quran, tidak ada itu sunnahnya. Ke kuburan hanya untuk mengingat kematian, bahwa kita juga nanti ke sana. Lalu mengucapkan salam kepada mereka, mengakui kita akan ikut mereka. Maka ziarah kubur salah satu upaya untuk selalu menghadirkan kematian itu ada di dekat kita. Ya, seperti kemarin lusa ya, tabrakan maut di Jawa Timur. 18 mati. Ya. Siapa yang mengira? Pulang dari ziarah ke makam seorang ulama besar ya di Jawa. Tabrakan truk dengan mobil pick-up. Mati di tempat 15, di jalan 3 orang. Begitulah dia hadir.
Keimanan kepada akhirat membuat kita selalu sadar dengan kita nih mau kemana, kita nih sedang apa yang kita cari. Dan jangan sampai kita salah paham bahwa mengingat kematian berarti kita akan duduk di masjid berzikir minta ampun. Tidak, aplikasinya tidak seperti itu. Kalau kita sadari bahwa di sini adalah tempat kita menabung, tempat kita berinvestasi, hasil maksimalnya tidak akhirat, maka wujud nyata dari orang yang mengingat kematian adalah berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, berbuat amal soleh seluas-luasnya. Bukan saya duduk aja lah di masjid kalau gitu, saya tunggulah datang malaikat maut. Enggak, itu bukan tanda orang sedang mengingat kematian, tapi dia bekerja sebaik-baiknya. Abu Bakar kemarin dilantik jadi khalifah, besok keluar dia dari rumahnya pergi berdagang, mencari rezeki yang halal. Disambut oleh para sahabat, mau kemana wahai khalifati Rasulillah? Khalifah mau kemana ini? Kata Abu Bakar, saya mau berdagang mencari nafkah yang halal untuk keluarga saya. Kalau kamu pergi berdagang, siapa yang mengurus umat Islam? Kata Abu Bakar, kalau saya mengurus umat Islam, siapa yang mengurus rezeki anak keluarga saya? Baru datang Ali, baru ditanya sahabat, baru ditetapkan gaji untuk khalifah, dikasih batas minimal untuk Abu Bakar. Apakah Abu Bakar pergi berdagang menunjukkan imannya sedang menurun? Tidak. Jadi aplikasi dari persiapan menghadapi kematian adalah bekerja sebaik-baiknya, bekerja semaksimal mungkin, segala manfaat kesolehan semakin luas. Seperti yang tadi kita sudah singgung bahwa dalil-dalil tentang kehidupan akhirat mesti dari waktu ke waktu kita buka. Hadis-hadis yang ada dalam bab Al-Khauf, kalau ikhwah punya buku Riyadhus Shalihin, baca hadis-hadis yang bab khauf agar membuat kita termotivasi. Orang-orang yang putus asa bolehlah baca hadis-hadis Ar-Raja. Tapi orang tenggelam dalam kehidupan dunia atau terlalu tertarik, tersedot oleh kehidupan dunia, memang hadis-hadis Al-Khauf perlu diperbanyak. Bila sudah seimbang, silakan. Nah, ini sebagian ulama menyebutkan tanda-tanda orang mengingat kematian, jangan sampai salah paham. Kalau sakit, kalau dia berbuat dosa, segera bertobat. Itu ciri-ciri orang ingat kematian. Ya. Segera beramal soleh, itu ciri-ciri orang ingat kematian. Melaksanakan sunnah Rasulullah, diantaranya berwasiat. Kalau kita mau pergi-pergi agak jauh, sebenarnya kan ada hadis, janganlah salah seorang kalian tidur kecuali di bawah kasurnya atau bantalnya, jelas wasiatnya. Kita kalau mau pergi jarak agak jauh sedikit, berwasiat. Wasiat itu bisa ditulis, bisa lisan, atau terserah. Cuma kita mungkin gak berani melakukannya, takut, ini udah mulai meninggalkan perangai ini. Ya, ini udah tanda-tanda ini, ada firasat apa ini. Padahal sunnahnya itu, kalau mau pergi jauh, ya kasih tahu aja istri, ini Abi punya utang sekian, punya piutang sekian, ya biar jelas. Kita ini kan bukan sahabat Rasulullah yang bisa ada yang membantu. Ada sahabat dulu yang punya hutang meninggal dunia, lalu sahabat yang lain masih hidup, dalam mimpi bertemu dengan sahabat itu dan mengatakan, saya punya hutang sekian-sekian, keluarga saya gak tahu, kepada si fulan. Terbangun sahabat ini, ditemuinya si fulan yang disebut tadi, betulkah kamu punya piutang? Iya, dibayarkannya. Itu karomah ya, kemuliaan, dibayarin hutangnya. Ingat, orang mati syahid tidak jadi masuk surga kalau ada hutang, apalagi kalau mati biasa. Ya, orang mati syahid gak jadi masuk surga kalau ada hutang, sebab mati syahid urusan dia dengan Allah, sedangkan hutang urusannya dengan manusia. Allah kalau bertabrakan urusan dia dengan urusan manusia, Allah dahulukan urusan manusia. Makanya kalau pergi haji wajib hukumnya, tapi kita lagi punya hutang, wajib bayar hutang dulu, belum wajib haji.
Ya, belum wajib haji. Karena haji itu kan bagi yang mampu. Nah, kalau berhutang pergi haji. Orang ada hutang aja harus bayar dulu, ini bikin hutang ya. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang ingat kematian itu tandanya dia berperilaku orang akan pergi. Tidak usah khawatir apakah itu firasat apa tanda-tanda, tak peduli. Itu perilaku orang menghadapi kematian. Itu barangkali sudah sarapan. Kita perdalam nanti dengan dialog. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Irsyad atas pengingatannya kita kepada kematian. Untuk teman-teman sekalian masih ada waktu sampai pukul 8 untuk sesi lebih mendalami tanya jawab atau apa yang ingin disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin satu-satu dulu, langsung dijawab saja oleh Ustadz Irsyad supaya tidak lupa pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz penjelasannya. Yang pertama, kalau pertanyaan yang berhubungan dengan yang sebelumnya ya. Jadi saya dua pertanyaan. Yang pertama, mengenal Allah. Jadi berhubungan dengan berdakwah ke orang non muslim, ke orang Jepang, terutama mereka yang berpikir sangat logis. Kita mungkin menurut pendapat saya lebih mudah kita memulai, kemudian supaya dia meyakini seperti yang Ustaz jelaskan bahwa Tuhan itu ada gitu. Dia kemudian meyakini bahwa misalnya ada gaya gravitasi. Oke, namanya gravitasi, tapi siapa yang buat, dia bisa kemudian kita bawa ke sana. Kemudian masalah yang bagi saya cukup pelik adalah bagaimana kemudian kita setelah dia meyakini bahwa ada Tuhan. Sekarang Tuhannya banyak gitu. Pilihannya banyak, bisa dia pilih Kristen, bisa dia pilih Islam. Kenapa saya harus memilih Islam? Nah, mungkin itu yang pertama, meminta pendapat dari Ustadz. Yang kedua, Ustadz, mohon maaf, tadi disinggung dengan oleh di dalam sebuah hadis bahwa ada orang yang perilakunya seperti penghuni jannah, tapi kemudian di akhir seperti penghuni neraka. Apa penyebab sehingga itu bisa terjadi? Sedangkan ya, banyak amal kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dalam mendakwai orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, memang langkah-langkahnya di antara seperti tadi, memastikan kepada dia mengakui adanya Tuhan, adanya Allah ya, Sang Penguasa Pencipta. Langkah-langkah lain setelah itu adalah merasionalkan ayat-ayat yang bercerita tentang Allah dan penciptaannya. Kita tidak menyebut ayat itu. Nah, tapi contoh misalnya, apa tadi itu? Ya, ada gravitasi atau apa namanya? Ayat-ayat yang kemudian dibuktikan secara ilmiah, terbukti. Begitu kita rasionalkan. Contohnya yang menyebabkan Islam salah seorang ilmuwan dari Perancis, siapa itu? Ya, Bukhail, Boris Bukhail. Yang bertemu laut asin dan tawar itu. Itu ada dalam surah Al-Furqan dan ada juga dalam surat Ar-Rahman ya. Dalam surah Al-Furqan Allah menyebutkan dua laut bertemu, ini asin, ini tawar. Di antara keduanya seperti ada batas. Ar-Rahman juga begitu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi kita tidak bicara ayatnya, tapi ayat-ayat itu kita kuasai. Nah, ini ciptaan Allah yang sudah terbukti. Komunikasi ini dari mana? Ini yang menyebutkannya. Untuk menggiring dia percaya dengan Al-Quran. Kalau kitab yang lain dan sangat sulit untuk mempercayai keautentikannya. Nanti panjang permasalahannya. Injil saja tidak satu kan? Injil tidak satu. Kemudian Injil tidak satu bahasa. Injil Indonesia bahasa Indonesia. Injil Jepang bahasa Jepang. Bukan terjemahan. Al-Quran seluruh dunia sama. Makanya tidak akan pernah ada musabaqah hifzul Injil. Nggak ada kan? Injil yang mana mau dihafal? Dan rasanya juga nggak ada pendeta yang hafal Injil. Ya,
Di Indonesia banyak sekali penghafal-penghafal Al-Quran, tapi tidak pandai bahasa Arab. Iya kan? Di India, di Afrika. Anak-anak yang hafal Al-Quran itu, Al-Quran dibacanya luar kepala. Giliran baca terjemahnya, dia lihat teksnya kan, terjemah bahasa Indonesia kan di teks, tidak bisa orang hafal terjemahnya. Dan belum ada anak temukan penghafal terjemahan Al-Quran. Nah, itulah mukjizat Al-Quran. Ya, Dr. Yusuf Qaradawi pernah dulu dia sampaikan dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Menyampaikan kekagumannya ketika menjadi juri internasional hafalan Quran. Ada seorang anak muda dari India, tak ada satupun huruf yang jatuh itu. Betul semua soal jawabannya itu. Buka dari halaman mana saja, dari baris keberapa saja, sambungnya. Nah, selesai, Dr. Yusuf Qaradawi bertanya kepada dia, "Mas muka ya akhi, siapa namamu?" Dia diam aja. "Min aina anta ya akhi?" Diam aja. Tidak pandai bahasa Arab, tidak ngerti Al-Quran hafal. Jadi kita rasionalkan hal-hal yang ilmiah dalam Al-Quran yang terbukti, kesana dia giring. Nah, Islam telah menyampaikan begini. Itu kan diantaranya. Di samping muamalah kita yang baik dengan dia, perhatian kita. Karena Islam masuk ke Asia tak pernah dengan perang kan? Asia Tenggara semua masuk dengan muamalah, ya. Jadi sebenarnya perang yang lebih dahsyat itu perang pemikiran. Sebagaimana kita juga dibantai oleh orang kafir dengan perang pemikiran. Kita kalau ditodong ke rumah masing-masing suruh murtad, gak ada yang mau. Tapi pelan-pelan kita digiringnya untuk melakukan perilaku seperti mereka. Seperti Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, la tattabi'unna sunnata man kana qablakum, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta idza dakhalu juhra dabbin la salaktumuhu. Sungguh kalian akan ikuti gaya hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikuti. Qalu ya Rasulullah, ahumul yahudu wan nasara? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani yang kita ikuti itu? Kata Rasulullah, faman izan, emang siapa lagi kalau bukan mereka? Pelan-pelan gaya hidup, gaya sekolah, pendidikan, pergaulan, pernikahan, dan ada beda lagi Muslim non-Muslim. Tapi coba suruh murtad, gak ada yang mau. Itu namanya perang pemikiran. Ghazul fikri lebih dahsyat hasilnya daripada ghazul qitali. Orang ditodong senjata tambah kuat imannya. Maka kita teorinya juga begitu. Sebagaimana mereka melakukan hal yang sama ke kita, kita juga begitu. Berikutnya itu mungkin taufik dari Allah SWT lagi. Doa, Allah takdirkan dia dapat hidayah. Allah alam sawab. Yang kedua terkait apa penyebabnya kok ada orang yang amal solehnya segitu panjang di ujung-ujungnya. Allah alam bisawab. Semoga Allah membersihkan hati dan jiwa kita semuanya. Nggak tahu dari mana sumbernya, tetapi kita juga pernah dulu menanyakan kepada para sebagian masyayikh waktu di Mesir. Beliau mengatakan begini, mungkin orang tuh memendamkan dosa di hatinya lama, dipelihara juga dosa di dalam hati, na'udzubillah. Lalu kemudian di ujung-ujungnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi begitu. Ya, kita tampak luar dan tampak dalam ini kita kan tidak tahu kan. Allah yang Maha tahu. Oleh sebab itu kita selalu berdoa kepada Allah untuk menjadikan rahasia kita lebih baik daripada lahir kita. Rahasia kita lebih baik daripada para murabbi kita dulu, guru-guru kita mengajarkan juga, usahakanlah kalian punya amalan-amalan rahasia. Bila sewaktu-waktu terpojok, kepepet, terdesak, gunakan amalan rahasia itu untuk berdoa kepada Allah. Seperti kisah 3 pemuda yang terkurung di dalam goa.
untuk bisa keluar, akhirnya mereka membongkar amalan yang mereka kira paling soleh di sisi Allah. Biasanya yang paling soleh itu, yang paling ikhlas itu adalah yang rahasia kan. Amalan-amalan luar ini kan nampak sama orang, peluang rianya tinggi. Nah, silakan kita cari, kita mau punya amalan rahasia apa, mau bahasa Arabnya itu khabi'atun hasanah, simpanan kebaikan. Mungkin ada sekeluarga miskin, orang tidak tahu, tapi kita tanggung hidupnya setiap bulan. Misalnya kan, bagi yang merasa kelebihan di finansial, kurang di ilmu agama, kita tidak ada masalah, kita bisa beramal dari banyak sisi. Khalid bin Walid bukan sahabat yang soleh dalam artian seperti Umar, Abu Bakar. Kalau tinggi dari segi kesolehan, banyak sahabat lebih soleh dari dia, tapi dia unggulnya sebagai panglima perang, ya disitulah kelebihannya. Ada sahabat jago di fikih, dalam perang tidak ngerti, ya di fikih lah dia hebatnya. Kita mungkin masing-masing punya potensi diberi oleh Allah SWT. Bermainlah di mana kita kuat dan berusaha untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita. Nah, bisa jadi orang yang tadi amalannya kok buruk aja gitu kan, tapi sebenarnya hatinya relatif bersih, relatif ya. Di ujung hayatnya Allah berikan husnul khatimah. Ada juga orang-orang seperti itu. Wallahualam. Tentunya di atas itu hadis ini juga diletakkan oleh ulama di bab takdir. Hadis panjang ini, seorang yang tentang husnul khatimah ini, para ulama meletakkannya di bab takdir. Tentu di sana ada ruang yang namanya milik Allah, ruang takdir. Nah, itu kita tidak bisa juga mengotak-atiknya. Wallahualam bishawab. Ya, terima kasih untuk jawabannya Pak Ustadz. Pertanyaan kedua. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi mendakwah dengan yang non-muslim, saya pengalaman di tempat sebelah itu orang China dan dia nggak percaya sama Tuhan. Jadi di kos itu, di dorm di sebelah kamar itu orang Cina, dan dia sering dengar alarm itu jam 4:30 atau jam 4. Dan dia sering nanya, dan abis itu dia sering nanya, kan kita sering sholat 5 kali sehari, terus nggak makan makanan yang bir dan sebagainya. Dia nanya, kenapa sih kalian seperti itu gitu? Ya kami takut Tuhan karena ada larangan Tuhan untuk makan ini sebagainya. Terus dia bilang, kalian percaya Tuhan? Terus iya percaya. Kalau kami nggak, kami percaya itu yang apa yang ada. Jadi misalkan lapar, ya ada makan, tuh kenyang tuh gimana. Terus pas waktu itu langsung dapat dari ini, ada di televisi tentang ini, lorong waktu ya kalau nggak salah, tentang ini, kamu percaya kamu punya otak? Dia percaya, ya saya tentu punya otak, kamu bisa melihat apa enggak? Nggak bisa. Jadi dia nggak katanya Tuhan kamu itu nggak ada gitu. Kenapa kamu bisa percaya? Nah, dengan logika yang seperti itu, dia akhirnya jawab, I don't care. Jadi ya tergantung dari hikmah, dia bakal masuk Islam apa enggak. Tapi kita bisa melogikakan seperti itu. Yang seperti tadi dia bilang, saya hanya percaya terhadap apa yang saya lihat. Pas ditanya, kamu bisa lihat otak kamu enggak? Enggak bisa. Tapi dia akhirnya jawab, I don't care gitu. Jadi dia patah gitu jawabannya. Dia mungkin mencari jawaban-jawaban seperti itu yang harus untuk mereka gitu. Mungkin segitu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tambahannya. Ada yang mau ditambahkan lagi atau ada yang mau komentari? Oh, kalau bertanya Kak Hafian dulu mungkin ya. Dai Jumbang mungkin. Sedikit. Maaf Ustadz, tadi menyinggung mengenai ziarah. Bagaimana ya hukumnya menziarahi kuburan orang bukan Islam, orang Jepang gitu? Terima kasih. Wallahualam bishawab. Jadi yang disunahkan menziarah itu kuburan orang beriman, artinya kuburan orang Islam ya. Makanya memang tidak boleh campur kuburan itu. Orang kalau sudah murtad tidak boleh dikubur di perkuburan umat Islam. Orang yang dibunuh karena murtad kan mati, maka dia tidak dikuburkan di kuburan umat Islam. Karena kuburan umat Islam salah satu tempat ibadah dalam artian sunnah diziarahi.
didatangi, dia ucapkan salam. Nah, yang lain harus dipisah kuburannya. Apakah udah jelas buat Kak Hafian? Oke. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Ardi bisa agak maju ke depan atau suaranya kencang? Saya Ardi. Maaf pertanyaannya mungkin terdengar agak buruk. Jadi kan tadi yang materi kedua disebutkan kalau mukjizat Nabi itu disesuaikan dengan umat yang dia sedang yang dia diutus gitu. Jadi kayak Nabi Musa karena kaumnya banyak pakai sihir, dia pakai yang seperti itu gitu. Nah, pertama waktu saya SD, saya dengar mukjizat Nabi Musa bisa membelah awan sampai gitu, Nabi Isa bisa mengubah air jadi wine kan? Air jadi wine ya? Nah, pas saya dengar mukjizat Nabi Muhammad itu Al-Quran gitu, saya sempat agak gitu. Iya. Waktu itu saya belum ngerti bagaimana sastra itu seperti apa gitu kan. Jadi bagaimana hebatnya Al-Quran dibandingkan dengan sastra bahasa Arab. Cuma ketika saya udah ngerti bahwa Al-Quran itu hebat di sastranya, di penggunaan bahasanya yang melebihi penggunaan bahasa Arab di masa itu gitu. Nah, pada saat itu muncul pertanyaan berikutnya, kalau memang Nabi Muhammad itu diutus untuk semua kaum, bukan cuma kaum Quraisy yang bersastra Arab, kenapa Nabi Muhammad nggak mukjizatnya misalkan bisa bikin musik klasik yang ngalahin Mozart atau bisa jago silat gitu ke Indonesia gitu kan? Mungkin saya minta pendapat dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begini, apa yang dimaksud dengan mukjizat? Ya, mukjizat itu bahasa Arab dari akar kata a'jaza yu'jizu, artinya melemahkan, arti membuat lawan lemah. Ya, baru dikatakan sah sebagai mukjizat apabila lawan tidak dihalangi melawan dan diajak menantang tapi tidak mampu melawan, baru sah sebagai mukjizat. Contoh begini, kita punya ayam jago nih, ayam saya jago, ayo siapa yang berani? Itu satu, terpenuhi syarat ya, tantang. Yang menghadapi tantangan juga orang yang punya kemampuan. Jangan ayam betina dikasih, ya kalah kan. Ayam jantan juga, jago juga. Oke, udah terpenuhi kedua kan? Udah terpenuhi yang kedua. Yang ketiga, dan dia melawan ayam jantan juga tapi diikat, sama juga bohong. Jadi baru dikatakan mukjizat apabila dia merupakan sesuatu yang istimewa di luar kebiasaan, lalu memberikan tantangan, lalu dibalas, dan orang yang akan membalas juga memiliki kemampuan untuk membalas, ternyata nggak sanggup. Nah, Nabi berhadapan dengan kaum yang beragam-ragam. Nah, Nabi Musa berhadapan dengan kaum yang unggulannya, puncak kehebatannya sihir. Maka Allah bukan melawannya dengan sihir, mirip-mirip dengan itu, agar seimbang kan, maksudnya. Kalau udah yang lain tentu orang datang dengan sihir lalu dibalas dengan sastra, ya nggak nyambung kan, nggak mukjizat dia. Kami nggak ngerti sastra, kami taunya sihir. Jadi baru dianggap mukjizat kalau dia mampu mengalahkan yang terbaik waktu itu. Maka Nabi dan Rasul dibekali oleh Allah mukjizat seperti itu. Walaupun tidak itu saja mukjizatnya. Karena mukjizat ini dia diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul itu mendadak dalam satu ketika. Seperti Nabi Musa. Awalnya kan dia diberi itu tongkat-tongkat dia sebenarnya. Ya, sampai di Bukit Sinai itu Allah bertanya kepada Musa, kan Allah bercakap-cakap dengan Musa. Apa di tanganmu Musa? Kata Nabi Musa, ini tongkatku. Aku gunakan untuk bertekad untuk berjalan dan untuk menghalau binatang ternakku. Lalu Allah katakan, coba lemparkan. Lempar, berubah jadi ular. Awalnya takut Nabi Musa, takut. Karena nggak tahu, belum pernah kajian begini. Belum tahu jadi nabi kan. Lalu kata Allah, julurkan tanganmu. Usluk yadaka. Julurkan tanganmu. Kembali dia bentuk semula. Baru tahu dia. Nanti sudah ketemu Fir'aun, lupa lagi itu kajian pertama tadi. Allah ingatkan, lemparkan. Baru dia. Awalnya Musa takut melihat tali-tali para tukang sihir.
yang berubah jadi ular-ular kecil itu kan. Awalnya takut dia, lupa dia kajian awal. Lalu Allah ingatkan. Begitu kisah dalam ayat. Lalu ketika sudah sekian, akhirnya dia mampu membawa Bani Israel semuanya pergi lari. Karena kaumnya itu diperbudak oleh Fir'aun orang Mesir. Dibawa lari kembali ke Palestina. Karena Nabi Musa asalnya Palestina. Karena kakek-kakeknya Palestina. Nabi Yusuf lah yang membawa mereka ke Mesir kan. Jadi dikejar oleh Raja Fir'aun. Bertemu dengan Laut Merah. Belum pernah ada mata kuliah tongkat menjadi membelah laut. Mata kuliahnya baru ular. Ya. Itu nggak ada kaitannya dengan mukjizat mengalahkan lawan. Enggak. Itu cara Allah menolong hambanya. Dan tidak bisa dipesan setiap saat. Tapi bagian dari mukjizat Nabi Musa. Ya sudah. Tongkatnya hanya segini, Laut Merah seluas itu. Jadi mukjizat, selamat. Rasulullah enggak banyak mukjizat Rasulullah. Ya. Mengeluarkan air dari tanah ada terjadi masa Rasulullah. Ya, kambing kecil disembelih oleh seorang sahabat, mengundang Rasulullah dan 2-3 orang lagi untuk makan bersama perang Khandaq. 1000 orang datang, makan kenyang semuanya, masih tinggal seperiuk lagi di belakang. Korma setangan aja. Waktu menggali Khandaq juga ini. Karena penggalian Khandaq itu berhari-hari. Ada sahabat lain, kita undang Rasulullah, korma segini aja. Dikasih ke Rasulullah, ditutup oleh Rasulullah korma ini. Lalu dipanggil semuanya 1000 penggali Khandaq itu. Makan semua korma ini dan masih bersisa. Itu juga mukjizat. Ya. Banyak mukjizat Rasulullah. Rasulullah membelah bulan. Ya, kafir Quraisy minta bulan dibelah. Dan Harun Yahya menemukan bukti ini kan, yang bagi yang pernah melihat kaset Harun Yahya, bahwa bulan itu seperti gelang di tengahnya, kayak lembah tuh, seperti pernah memang berbelah dua dulu. Dulu kan ditantang oleh kafir Quraisy, kalau memang kamu nabi, coba belah bulan itu. Jadikan separuh di belakang Jabal Qubis. Jabal Qubis itu yang istana raja sekarang tuh. Dan satunya lagi di depan. Ya Rasulullah nggak mampu melakukannya, tapi Allah izinkan. Berbelah dua itu. Entah gempa sebesar apa terjadi di bulan waktu itu ya. Satu di belakang Jabal Qubis, satu lagi di depan. Disaksikan oleh kafir Quraisy. Tidak juga beriman. Jadi mukjizat para nabi itu banyak sebenarnya, tetapi ada yang memang jenisnya manusia itu biasanya tunduk kepada orang yang menundukkan dia. Ya, biasanya begitu. Jadi makanya apa keunggulan kaumnya, biasanya ada yang jenis itu dikasih, tapi tidak semuanya. Nabi yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia dan untuk kaumnya hanya 2. Nabi Nuh dan Rasulullah. Selebihnya diutus ke kaum-kaumnya saja. Nabi Nuh untuk semuanya juga. Tapi kemudian kan yang beriman hanya 40 pasang ya. Lalu binatang-binatang itu yang mau naik ke kapalnya. Selebihnya kan hancur binasa. Ulanglah umat baru. Dalam beberapa riwayat dikatakan begitu selamat di bukit apa namanya? Tahu di bukit apa kapalnya itu diterapar? Ada dalam Al-Quran. Nah, bahasa Indonesia judul lagu Roma Irama. Entah ya Roma Irama, bukit bukit judi. Jadi ada judi dalam Al-Quran. Wastawat alal judi. Nah, kapal itu terdampar di atas bukit judi. Nah, lalu turunlah semua. Setelah turun mereka rupanya Allah takdirkan bahasanya bertukar-tukar semuanya. Mulailah sejak itu beragam bahasa. Ya, itu dalam beberapa riwayat disebutkan. Jadi mukjizat Rasul banyak, tapi ada yang memang spesial mengalahkan yang terhebat di waktu itu, agar umat ini mau tunduk, walaupun tetap juga tidak tunduk. Yang beriman tetap sedikit. Nah, Rasulullah menjadi nabi untuk seluruh kaum. Allah takdirkan, nah ini juga kemuliaan bahasa Arab. Allah takdirkan dengan kekuasaannya, risalah terakhir, nabi terakhir harus berbahasa Arab. Ya itu sudah kehendak Allah. Bahasa Islam adalah bahasa Arab. Kita menyembah Allah dengan bahasa Arab. Kita setiap hari 5 kali sehari berbahasa Arab ini. Agak 5 menit, 10 menit kita berbahasa Arab kan. Jadi ikhwas semuanya pandai bahasa Arab. 5 menit tak putus-putus dalam sholat. Allah alam bisawab.